Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku kelas 5. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ahlan wa sahlan, selamat datang di video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Mata pelajaran SKI kelas 5, pelajaran 2, upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku kelas 5, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Rasulullah. Mengapa? Siapakah yang telah membimbing kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah telah berhasil membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Beliau telah berhasil membina masyarakat yang aman dan damai dengan syariat agama Islam. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Lalu apa upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Nah, sekarang kalian bacalah dengan teliti ya. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang Rasul yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga seorang pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, Nabi Muhammad SAW telah melakukan pembinaan di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah antara lain sebagai berikut. A. Pembinaan di bidang agama. 1. Membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid untuk tempat beribadah. Bukan hanya untuk ibadah sholat, namun masjid juga untuk kegiatan ibadah yang lainnya, seperti untuk kegiatan dakwah dan untuk pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW pertama di Madinah adalah Masjid Nabawi. Apakah nama masjid di kotamu? 2. Mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yasrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. B. Pembinaan di bidang sosial. Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. 2. Berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. 3. Berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. 4. Melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. C. Pembinaan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu
dan bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan. D. Pembinaan di bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjian itu diantaranya yaitu: 1. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. 2. Wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. 3. Wajib saling menasehati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. 4. Wajib menghormati kota Madinah. 5. Jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 6. Semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas untuk membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakatnya taat beragama, sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Anak-anakku kelas 5, kalian pasti bisa ya meneladani Nabi Muhammad. Aku bisa. Nabi Muhammad SAW telah mengajak umat manusia untuk taat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hikmah dan nasihat yang baik, aku harus dapat mengajak kawan-kawanku untuk berbuat baik dengan cara yang bijak. Hati-hati dan perhatikan apa yang diucapkan seseorang. Niscaya akan kamu dapatkan banyak kebaikan. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri atau pemegang kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Quran surat An-Nisa ayat 59. Berikut adalah rangkumannya, yaitu 1. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad segera melakukan upaya-upaya pembinaan masyarakat Madinah, baik di bidang agama, sosial, ekonomi, maupun pertahanan kota. 2. Di bidang agama dilakukan pembangunan masjid dan pengajaran agama di masjid dan di rumah-rumah penduduk. 3. Di bidang sosial dilakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dakwah bersama, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang, dan bergotong royong dalam pembangunan masjid. 4. Di bidang ekonomi dilakukan upaya pertukaran ilmu dan keahlian. 5. Di bidang pertahanan dilakukan kerjasama dengan kaum Yahudi dalam hal kebaikan dan pembentukan pasukan pembela negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, terima kasih. Ilaliko, sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.